Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, memohon taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk orang Islam yang kafah, orang Islam yang bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang perintahnya semacam itu. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, kafah itu adalah totalitas, secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang nampak dan yang tidak nampak dalam diri kita ini, kita masukkan ke dalam Islam secara kafah. Kita berislamkan secara kafah, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disambungkan oleh ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Bagaimana dalam kehidupan jika kita mengikuti langkah musuh-musuh kita? Tentu musuh itu dia tidak akan membuat kita selamat. Setiap musuh dia akan membuat kita celaka. Jadi jika kita mengikuti langkah-langkah syaitan, jelas-jelas kita menuju ke arah kehinaan, menuju ke arah yang tidak benar, menuju arah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara upaya kita untuk mentotalitaskan, menyeluruhkan Islam kita secara kafah, mari kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bagaimana bentuk totalitas seorang itu sebagai Islamnya yang kafah, yang secara totalitas yang secara menyeluruh. Rasulullah menjelaskan setidaknya ada 5 hal yang ia lakukan dalam kehidupannya. Sebagaimana disebutkan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Kita mengaku sebagai orang Islam, maka 5 hal ini harus kita upayakan ada di dalam diri kita. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui secara zahir dan batin an la ilaha illallah, bahwa saya mengakui, saya bersaksi, saya menyerahkan dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiullah wa Rasuluh, sebagai utusan Allah dan sebagai Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam menjalankan Islam ini kita ada yang menggunakan fisik kita, ada juga yang kita gunakan secara batin kita atau rohani kita. Dan bahkan dalam menjalankan Islam secara kafah itu kita diminta untuk berjihad melalui mal kita, yakni harta dan tenaga kita. Untuk hal yang pertama ini mungkin kebanyakan kita hanya sekedar fisik kita mengucapkannya. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini baru poin pertama bahwa kita disebut sebagai orang Islam. Tidak kita mengeluarkan biaya untuk mengucapkan kalimat ini, dan kita tidak mengeluarkan isi hati kita kepada orang lain. Jadi ada orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mengakui bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan, dia sudah disebut sebagai orang yang Islam. Walaupun secara batinnya belum tentu dia mengakuinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Orang Islam itu selain dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dia juga melaksanakan ibadah salat. Setelah kita mengakui secara lisan bahwa Allah sebagai Tuhan, sekarang kita buktikan secara anggota badan kita. Makanya ibadah sholat itu bukan hanya lisan kita yang bersuara, bukan hanya lisan kita yang bergerak,
tetapi anggota tubuh kita juga harus bergerak. Tidaklah sah seseorang kalau dia sholat hanya menggunakan hati. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam dia menggunakan hatinya. Ini tidak disebut dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah gerak tubuh kita dan ada gerak lisan kita. Jadi secara lisan kita bersuara dalam melaksanakan ibadah sholat, dan secara anggota tubuh kita juga ada pergerakan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk yang kedua ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah secara fisik dan juga kita diminta untuk beribadah secara rohani. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita dituntut untuk khusyuk dan tumakninah. Tidaklah disebut khusyuk dan tumakninah jika orang sholat itu hanya asal-asalan, yakni hanya gerak badannya saja. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang disebut Islam itu adalah itaiz zakat. Dia mengeluarkan zakatnya. Kalau yang pertama tadi kita hanya menggunakan lisan, yang kedua kita menggunakan lisan dan anggota badan kita. Sekarang kita dituntut untuk mengeluarkan harta kita untuk beribadah dan mengakui bahwa kita sebagai orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi wasaumi Ramadan. Orang Islam itu dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau yang pertama tadi dia menggunakan lisan dan fisiknya, kemudian yang kedua menggunakan anggota badannya dan fisiknya, begitu juga dengan lisannya. Yang ketiga dia menggunakan hartanya, begitu juga dengan fisiknya. Dan yang keempat ini dia menggunakan rohaninya. Orang berpuasa bukan hanya fisiknya yang menahan lapar dan haus, tetapi dia diminta juga untuk mempuasakan rohaninya. Bagaimana sikap jujur itu tumbuh dari seorang yang berpuasa. Dan yang terakhir, orang Islam itu adalah wahajjul baiti. Orang Islam dia harus melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jika kita lihat dari ayat ini, walillahi 'alan nasi, Allah wajibkan kepada manusia untuk Allahnya, untuk Tuhannya, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita lihat dari akhir ayat ini, manis tata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Tentu ibadah yang kelima ini ibadah yang paripurna bagi seorang yang muslim. Kalau yang pertama hanya lisan kita, cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita disebut Islam. Kalau yang kedua kita mengucapkan dengan lisan kita dan menggunakan anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Pada saat zakat kita mengeluarkan harta kita. Pada saat kita berpuasa kita menggunakan fisik dan rohani kita. Tetapi pada saat ibadah haji kita menggunakan semuanya. Kita menggunakan fisik kita, kita menggunakan rohani kita, kita juga menggunakan dana untuk melaksanakan ibadah ini. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini manis tata'a ilaihi sabila. Apa ukuran orang itu mampu atau tidak mampu? Orang itu yang tentu bisa mengukurnya. Dan Allah juga tahu siapa yang layak untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Jika kita lihat bagi mereka yang mampu secara materi, bagi mereka yang mampu secara fisik, tetapi belum juga melaksanakan ibadah haji, kita lihat di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari tidak mau melaksanakan ibadah haji, padahal fisiknya mampu, secara materi ia mampu, tetapi dia mengingkari ibadah ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak butuh apa yang engkau keluarkan untukku. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, pada saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah, yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallah al-hajju ashhurum ma'lumat. Disebutkan dalam Al-Qur'an al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu sudah ditentukan bulan-bulannya. Maka banyak ulama menyebutkan kapan kita meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat masuk bulan Syawal, kemudian masuk bulan Zulqa'dah, dan nanti tepatnya pada bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Ini disebut dengan al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang belum mampu dan belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimampukan baik secara fisik maupun secara materi, sehingga
supaya paripurna, supaya sempurna keimanan kita dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada saat ini kita mampu mengucapkan syahadat, ini baru ya poin yang pertama. Jika saat ini kita sudah mampu melaksanakan ibadah salat yang wajib 5 waktu, berarti poin kedua sudah kita laksanakan sebagai orang yang muslim. Kemudian jika kita mampu melaksanakan zakat, minimal zakat fitrah pada saat bulan Syawal kemarin. Kemudian pada saat ini mungkin pada saat bulan suci Ramadan kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa. Berarti sudah 4 poin yang kita lakukan supaya Islam kita secara kafah. Mari kita meniatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan itu kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Apakah itu saudara, apakah teman, apakah karib kerabat kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, semoga Allah selalu memberikan kekuatan sehingga dia bisa mampu melaksanakan rukun dan syarat-syarat haji secara sempurna, sehingga kelak dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin.